teman-teman semuanya, senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan untuk kamu seperti biasanya 12 zodiak yang saya akan mengambil urutannya ke-9, yaitu orang yang berzodiak Pisces ya. Nah, di sini teman-teman kita akan melihat mengenai tentang asmara percintaan dan siklus kehidupan kamu. Untuk edisi di bulan Januari 2023. Kita akan melihat ya, di sini dua kartu terpampang di depan kaca layar Anda. Di sebelah kiri ada siklus kehidupan. Yang kedua mengenai asmara percintaan. Untuk kamu orang zodiak Pisces, mohon maaf untuk keterlambatan hasil ramalan di bulan Januari ya. Nah, jadi teman-teman ya diharapkan untuk tetap setia dan tetap menunggu bersabar hasil ramalan untuk selanjutnya ya. Oke teman-teman, di sini untuk zodiak Pisces biasanya orang yang terkenal dengan penuh dengan kerahasiaan ya, secret in your life ya. Jadi di sini lebih banyak nggak hanya rahasia tapi juga lebih banyak preparing ya, prepare by yourself ya. Jadi kamu selalu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan penuh dengan kemujuran untuk mendapatkan segala bentuk apapun yang akan dicapai keberhasilan dan kesuksesan untuk zodiak Pisces ya. Nah, namun di sini untuk masuk di tahun 2023, apakah ada sesuatu yang ingin kamu capai? Apakah ada sesuatu yang ingin dibina di tahun 2023? Yuk kita akan melihat saja dengan melihat dengan kartu sebelah kiri, yaitu siklus kehidupan. Kita akan mulai. Pertama kita akan melihat dulu mengenai tentang emosional yang akan kamu hadapi di bulan Januari ya. Di sini ada dua kartu. Ada kartu biblical authority figures ya, yang mengenai di sini adalah mengenai tentang sebuah alkitab ataupun sebuah kerohanian yang kamu capai sampai dibawa ke kehidupan sekarang. Nah, jadi di sini mengenai hati dan jiwa kamu, apa yang kamu yakini yang sebenarnya terjadi. Di sini adalah kamu lebih banyak cenderung di kehidupan yang sekarang banyak mengikuti sebuah jalur agama spiritual kamu sendiri ya. Jadi di sini ada sesuatu emosional berasal dari pergerakan hati jiwa kamu seperti apa. Jadi di sini ada sesuatu yang harus kamu capai, yang harus kamu berikan adalah kamu harus bisa lebih banyak berdoa. Ada sebuah bantuan dari tokoh-tokoh utama ataupun tokoh-tokoh dari dewa penolong. Jadi kamu bisa memberikan sebuah bentuk sikap yang bisa melakukan sesuatu hal kebajikan ataupun sesuatu hal yang cukup baik. Jadi apapun yang akan kamu sikapi bisa memberikan sebuah sikap refleks pada kehidupan kamu dengan lingkungan sekitar kamu. Nah, di sini ada kartu authority figures ya, yang mana di sini adalah kehidupan kamu dulunya dengan kehidupan yang sekarang lebih banyak diterapkan oleh aturan yang berlaku ataupun aturan di negara Indonesia. Ataupun di sini adalah sebuah kedisiplinan yang diberikan sebuah aturan oleh guru ataupun orang tua kamu di keluarga kamu sendiri. Jadi situasi seperti ini adalah sesuatu yang mungkin membuat kamu lebih banyak takut ataupun takut akan sebuah pelanggaran ya, sehingga kamu lebih banyak mendisiplinkan oleh aturan yang sudah berlaku. Nah, jadi di sini mungkin kamu lebih banyak tertekan ataupun tunduk pada aturan ya. Nah, jadi ya mungkin lebih banyak apa yang kamu hadapi di sini lebih banyak mendapatkan sebuah bentuk fobia yang cukup konflik ya di dalam hati jiwa kamu, ataupun sebuah argumen ataupun ketidakharmonisan antara diri kamu dengan orang lain. Jadi diri kamu di sini apapun yang akan kamu capai di sini adalah mengenai tentang sebuah ketidakberdayaan, di mana kamu di sini lebih banyak memperbaiki diri kamu lebih seutuhnya, lebih terbuka dengan cinta kasih, harga diri kamu bisa melihat sesuatu hal dengan baik. Apapun yang bisa dijadikan sebuah pengingat ataupun kehidupan kamu, di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak menuntun pada penyembuhan ataupun sebuah refleks kehidupan kamu seperti apa. Jadi emosional kamu di sini mengenai tentang sesuatu hal tentang spiritual dan tentang sebuah aturan. Jadi emosional kamu itu lebih banyak tertunduk pada sebuah aturan ataupun sebuah situasi kondisi yang lebih mengharapkan sebuah kedisiplinan ataupun emosional kamu yang mungkin sesuatu yang harus kamu jalankan sebagai kewajiban. Sebuah emosional pasti akan memberikan sebuah sikap refleks dalam kehidupan kamu, tergantung bagaimana kamu menyikapi sisi baik buruknya ya. Nah, di sini kita akan melihat perjalanan kehidupan kamu yang akan kamu jalani. Di sini dipengaruhi oleh zodiak Cancer. Pada permulaan bulan pertama yaitu New Moon in Cancer ya. New Moon adalah tahap kehidupan kamu dipengaruhi oleh zodiak Cancer, bulan baru ya. Yang nama di sini adalah relax.
New moon di sini adalah sesuatu hal yang mungkin pintu yang baru akan terbuka bagi kamu. Nah, pintu yang terbuka maksudnya seperti apa yang akan kamu hadapi adalah sesuatu hal yang mungkin harus kamu sadari dengan sikap santai, dan apapun yang akan kamu capai bisa memberikan sebuah harapan yang cukup baik. Pikiran kamu di sini adalah kamu harus bisa memprediksi, kamu harus bisa melihat dari pandangan sudut lain. Jika seseorang dalam hidup kamu lebih banyak mengharapkan kamu, ya kamu peliharalah dan kuatkanlah pikiran mereka, ya. Maksudnya di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak bersikap lemah lembut pada diri kamu sendiri dan diri kamu ataupun orang lain. Jadi kamu harus bisa meningkatkan kesejahteraan. New moon in Cancer ini adalah sesuatu hal yang mungkin harus kamu sikapi adalah lebih banyak pola pikir. Luangkanlah waktu dengan orang lain yang kamu cintai, yang kamu sayangi. Kembangkanlah, hargailah apa yang kamu miliki. Segala sesuatu apapun di sini adalah lebih banyak untuk dihargai, ya. Jadi sesuatu hal yang mungkin harus kamu sikapi adalah bersikap santai. Apapun yang kamu sikapi, kamu harus capailah dengan pemikiran yang kuat, kasih sayang universal, dan apapun yang kamu capai di sini adalah lemah lembut. Itu yang paling penting. Kamu harus bisa mencapaikan sesuatunya dengan baik. Jangan terburu-buru ataupun jangan merasakan sesuatu hal yang mungkin dapat merugikan diri kamu sendiri. Luangkanlah waktu dengan baik. Apapun yang menjadi milik kamu itu akan menjadi milik kamu. Hargailah apapun yang sudah di depan mata ataupun akan kamu alami, ya kamu capailah dengan pelan tapi pasti, ya. Itulah kehidupan kamu di sini. Segala sesuatu yang akan kamu capai memang harusnya dengan lebih santai, ya, slow down gitu, ya, pelan tapi pasti. Jadi meskipun sesuatu hal yang mungkin akan kamu hadapi itu memang tidaklah mudah, tetapi ya apa boleh buat, ya hadapilah dengan lebih santai. Nah, segala bentuk apapun yang mungkin membuat kamu itu akan kamu hadapi dalam segala berbagai masalah. Sesuatu yang akan kamu hadapi di sini adalah poverty, ada kartu message, ya. Nah, kartu message ini adalah sebuah bentuk pesan yang cukup membawa dalam sebuah kabar yang baik ataupun kabar yang cukup menyenangkan. Umumnya di sini adalah pesan, bisa juga mendapatkan sebuah kabar yang baik ataupun sebuah kabar buruk. Tetapi kalau yang saya lihat adalah dalam waktu 7 hari ataupun 1 minggu ke depan, ini kamu akan mendapatkan sebuah sikap yang cukup normal ataupun sikap yang cukup wajar untuk lebih banyak berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi adalah kartu poverty. Nah, kita adalah di sini melihat bahwa kartu yang memang cukup menantang sekali. Tetapi jika kamu bisa menghadapinya, pasti akan mendapatkan sebuah sikap hasil yang maksimal, hasil yang baik, ya. Kehidupan di sini adalah keadaan yang moneter. Bagaimana akan kamu sikapi adalah sikapilah dengan penuh dengan tenang, ya. Kemiskinan, kerugian moneter yang cukup besar. Jadi di sini kamu membutuhkan sekurang-kurangnya pengontrolan posisi yang baik, ya. Di sini bisa saja kamu bisa kehilangan tentang sebuah keberuntungan. Tetapi untuk kamu zodiak Pisces, ada sesuatu yang mungkin yang harus kamu jalani adalah ketidakmampuan ataupun untuk memenuhi sebuah kebutuhan yang mendasar, ya. Kebutuhan mendasar itu maksudnya mungkin pola berpikir kamu yang secara terbuka, pola yang mungkin harus kamu hadapi dengan sebuah pemikiran terbuka, pemikiran yang lebih dewasa, ya. Di sini kehidupan kamu di sini adalah sesuatu yang mungkin kurang menjanjikan atau memprediksi sebuah kekurangan dalam hal materi ataupun sebuah emosional. Jadi dalam hubungan mitra bisnis ini di sini adalah ketidakberdayaan, sesuatu yang mungkin tidak dicintai dan tidak dihargai. Hal yang terbaik adalah kamu harus bisa lebih banyak belajar dari krisis moneter, krisis yang mungkin ada kamu perbaiki dengan baik. Sisi positif baiknya di sini yaitu ya harus kamu capai adalah keadaan, situasi yang mungkin harus kamu sikapi dengan santai tapi pasti. Hasil yang mungkin janganlah terlalu banyak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, tetapi hadapilah dengan kewaspadaan. Jadi kamu sudah cukup tahu dan cukup dimengerti apa yang harus kamu sikapi. Sebenarnya memang tidaklah mudah, ya, tapi mau gimana ya itulah yang harus kamu capai dengan pengambilan keputusan yang tidak mendapatkan sebuah terburu-buru, ceroboh ataupun sesuatu yang harus kamu lihat dengan secara matang dan dewasa, ya.
Nah, sesuatu yang akan kamu hadapi tentunya pasti akan mendapatkan sebuah masalah yang akan kamu hadapi. Jadi sikap religius seperti apa? Di sini ada kartu decision, ada kartu beginnings, ada kartu belonging. Ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya sikapi yang harus kamu capai adalah sebuah keputusan yang secara tidak menggebu-gebu, keputusan yang tidak membawa dalam sebuah hal yang ceroboh, hal yang tidak baik. Apapun yang akan kamu sikapi, yang akan kamu capai adalah pemikiran kamu secara matang. Keputusan yang akan dicapai di sini adalah sikap yang positif, ya. Nah, jadi di sini kata permulaan di sini adalah sikap pemikiran kamu dan pendapat kamu yang cukup tenang, ya. Jadi tidak menggebu-gebu ataupun sesuatu hal yang terbawa dalam suasana yang tidak mencekam. Banyak belajar dari krisis, banyak belajar dari situasi kondisi yang cukup tenang. Apapun yang akan kamu sikapi, yang akan kamu capai adalah keberhasilan, ya. Apapun yang akan disikapi sebenarnya memberikan sebuah sikap refleks. Bagaimana kamu merespon, bagaimana kamu lebih banyak menjalankan kehidupan, karena ada sesuatu yang mungkin tidak bisa kamu gambarkan dengan lebih tenang, ya. Jadi di sini apa yang menjadi hak milik kamu akan segera kamu dapatkan. Tetapi pelan-pelan saja yang kamu hadapi. Segala sesuatu yang akan kamu sikapi tidak perlu banyak melakukan sesuatu hal yang mungkin akan merubah kehidupan kamu. Jalankan saja dan sikapilah dengan penuh kematangan, penuh dewasa, dan apa yang akan dicapai, apa yang akan dilakukan bisa memberikan sebuah sikap yang baik. Sikap yang positif penuh dengan tanggung jawab itulah nanti akan diberikan dengan segala kemudahan, ya. Nah, jadi di sini keputusan kamu yang paling penting, ya, tidak menggebu-gebu, tidak terlalu melakukan segala sesuatu dengan perlu cekatan, tetapi penuh dengan tanggung jawab dan jalanilah dengan tahap permulaan. Apa yang disikapi, apa yang dijalankan itulah nanti akan dicapai dengan mendasari pola berpikir kamu ataupun cara memikirkan sesuatu harapan dengan baik, ya. Tidak terburu-buru pasti, tapi hasil yang maksimal akan dicapai dengan penuh kebaikan, ya. Setiap permasalahan yang harus disikapi, yang harus dihargai adalah keputusan. Tapi di sini yang paling diutamakan adalah belajar dari setiap krisis. Karena di sini sesuatu hal yang kamu sikapi memang tidaklah mudah untuk dijalankan, tetapi pelan-pelan saja, asalkan kamu bisa lebih banyak bersabar, bisa menunggu, maka hasil akan dirasakan bisa memberikan sebuah efek yang cukup membaik, ya. Nah, jadi sifat kepribadian kamu yang harus kamu lakukan di bulan Januari di sini adalah mendasari adalah ada kartu Maximus dan kartu Epiphany. Yang mana di sini adalah kartu Maximus, ya. How can you feed other when your own table is empty? Maksudnya, bagaimana kamu bisa memberikan makan orang lain jikalau meja Anda sendiri kosong? Maksudnya di sini adalah sudah saatnya kamu memberi makan diri kamu sendiri untuk lebih banyak mengolah dan memanen tanaman selanjutnya. Jadi, mulai dari sekarang kamu lebih banyak peduli pada diri kamu sendiri, barulah pikirkan orang lain. Berhentilah berfokus pada orang lain dan apa yang akan kamu jalankan, peran dalam hidup kamu. Kelola jiwa diri kamu sendiri. Layanilah diri kamu sendiri, capailah hasil kerja keras kamu sendiri, bukanlah dari orang lain. Jadi kamu udah ngerti, apapun yang akan kamu sikapi, apapun yang kamu capai, kamu sendiri dulu. Mencapai diri kamu sendiri baru mencapai kebersamaan. Terus yang kedua, ya, Epiphany. Reveal your gift, ya. Ungkapkan sesuatu dengan pemberian ataupun dengan hadiah. Maksudnya adalah tugas kamu, ungkapkanlah, ekspresikanlah, lepaskanlah segala bentuk potensi bakat kamu yang ada di dalam diri kamu. Kamu harus bisa kembangkanlah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan kamu, ya. Konspirasilah kamu mengambil dalam sebuah tindakan dari sekarang. Nah, jadi penuh dengan inspirasi, penuh dengan krisis. Jadi apapun kamu capai, capailah dengan pelan-pelan saja. Apapun yang akan menjadi milik kamu itu nanti tidak akan pernah kemana-mana.
Jika kamu bisa belajar dan bersungguh-sungguh, belajar dan banyak bersabar, maka apapun yang akan kamu capai bisa mendapatkan sebuah sisi keberkahan. Sisi kepribadian di bulan Januari di sini adalah ungkapkanlah segala sesuatunya. Jika kamu bisa mendapatkan sebuah hasil yang maksimal, hasil yang baik, maka apapun itu juga akan terbuka dengan sendirinya secara lebih besar. Itulah yang harus kamu sikapi, itulah yang harus kamu jalankan supaya kamu bisa mendapatkan sebuah hasil yang cukup maksimal. Apa yang bisa menjadi sesuatu harapan yang baik, itulah yang harus kamu jalankan. Nah, aura kasih universal kamu di bulan Januari, di sini seperti apa? Katanya listen to advice, ya. Guidance is needed to cross the ocean of life. Jadi apapun di sini yang saya lihat adalah dengarkanlah. Apapun yang menjadi sikap, apapun yang akan kamu jalankan, sebenarnya ini memberikan sebuah sikap yang baik. Dengarkanlah dan jalankanlah nasihat ataupun sebuah kritik saran. Ya, bimbingan diperlukan untuk sebuah penyeberangan lautan kehidupan kamu. Mengikuti arus kehidupan kamu seperti apa. Nah, di sini bimbingan kamu harus bisa lebih banyak menemukan sebuah jalan kehidupan kamu. Kamu jangan memasuki sebuah lautan yang dibutakan oleh kesombongan. Maksudnya adalah panduan tempat kamu berlindung itu adalah pencarian kamu. Lebih aspeknya, lebih pentingnya adalah sebuah kebijaksanaan. Ikutilah bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman ataupun orang yang bisa mengajari kamu hal yang baik. Melakukan sebuah bentuk perjalanan tanpa bimbingan, ini adalah segala sesuatu yang mungkin harus kamu lalui. Kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah bentuk mendengarkan nasihat dari orang lain dalam diri kamu sendiri. Kamu harus bisa lebih banyak terhubung oleh sebuah kebebasan. Bimbingan dari Sang Ilahi juga akan datang untuk membuat kamu tuh lebih menghilangkan ketidakpastian tentang sebuah masalah dalam hidup kamu. Jadi apapun yang harus kamu hadapi, sebuah tantangan, itu lebih banyak membutuhkan sesuatu hal yang bijaksana. Apalagi yang cukup berpengalaman. Jiwa kamu di sini adalah sesuatu hal yang mungkin harus kamu capai dengan alasan yang negatif. Mungkin di sini kamu bisa lebih banyak mengurangkan sebuah bentuk pengalaman kamu dan menangani sebuah masalah. Ya, apapun yang akan kamu capai di sini adalah mendapatkan sebuah bentuk kepuasan. Mulai dari sekarang, kamu lebih banyak bertumbuh dan berkembang. Maksudnya adalah kamu harus bisa lebih banyak mendapatkan sebuah bentuk wawasan, lebih banyak mengembangkan sebuah karakter. Jadi apapun yang itu harus kamu lakukan adalah ketahuilah memang itu adalah sebuah bentuk pencarian ataupun sebuah keberuntungan yang menjadi milik kamu sendiri. Jadi kamu harus lebih banyak berkomitmen, meminta sebuah nasihat untuk hal-hal yang kurang berpengalaman dalam diri kamu. Jadi, kamu harus bisa mencari sebuah nasihat yang bisa membuat sebuah rencana dapat berjalan dengan baik. Jadi, kamu harus bisa lebih banyak belajar dari pengalaman yang dari orang lain, pengalaman yang bisa memberikan sebuah sikap relaksasi ataupun mendapatkan sebuah sisi positif yang bisa menjadi sebuah pegangan dalam hidup kamu. Berkomitmen itulah yang harus kamu capai. Mendapatkan sebuah sikap yang baik itulah yang harus kamu sikapi, ya. Jadi kamu udah cukup tahu ya, udah cukup dimengerti, itulah yang menjadi situasi kondisi yang harus kamu hadapi, yang harus kamu berikan dengan lebih baik, ya. Nah, itulah yang harus kamu capai dengan sikap yang lebih dewasa, banyak menunggu dan banyak bersabar. Karena memang di bulan Januari tidak membutuhkan sebuah cekatan, tidak membutuhkan sebuah sikap yang menggebu-gebu dalam melakukan apapun. Jadi apapun yang sikapilah dengan bijaksana dan capailah dengan baik. Nah, di sini ada dua kartu. Ada Queen of Wands dan Knight of Swords, ya. Di sini mengenai aura siklus kehidupan kamu, apa yang akan kamu capai nantinya di bulan Januari. Ada Queen of Wands, ya. Sebuah bentuk ketulusan niat hati kamu dan tegas dalam melakukan apapun yang akan kamu capai dengan tindakan yang sudah kamu raih, ya. Jadi kekuatan yang kamu miliki adalah sebuah bentuk welas asih, niat hati yang tulus, tetapi ada sesuatu yang memang cukup berlawanan yang bisa berani melawan kamu, ya. Nah, ketulusan yang sangat dalam, ada sesuatu yang mungkin memiliki sebuah semangat juang yang cukup tinggi. Apapun yang kamu hadapi di sini sebenarnya menggambarkan sebuah sikap yang cukup besar.
Ya, di sini ada kartu Light of Swords. Ada sesuatu yang harus kamu sikapi mengenai tentang sebuah penderitaan ataupun sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan tanggung jawab yang besar. Ada sebuah bentuk mental, fisik kamu itu dalam diri kamu sendiri. Sebuah bentuk ketakutan dalam mengambil sebuah keputusan. Rasa takut kamu akan kegagalan yang cukup mendominasi kamu. Jadi, ada sebuah kebahagiaan mungkin karena inovasi kamu yang akan kamu lakukan. Yang kamu sikapi dengan baik itu seperti apa? Yang akan kamu capai itu adalah sesuatu yang mungkin menakutkan. Ketakutan yang akan selalu membuat kamu tuh terbawa dalam sebuah ketidakharmonisan, sehingga lebih banyak terbawa dalam sebuah fobia ketakutan. Fobia yang cukup berlebihan, fobia konflik antara diri kamu dengan orang lain ataupun dirimu dengan Tuhanmu. Jadi yang akan kamu capai adalah sebuah bentuk teror mental diri kamu yang cukup kuat. Jadi itulah yang harus kamu hadapi ya, meskipun kesulitan terjadi, tetapi kamu harus bisa menghadapi dengan mata kepala kamu sendiri ataupun dengan hati dan kepala kamu, dengan hadapi dengan emosional yang dingin, emosional yang stabil, dan tidak melakukan sesuatu dengan tindakan yang ceroboh ataupun merugikan diri kamu sendiri ya. Nah, itulah yang harus kamu sikapi, yang harus kamu capai dengan bentuk kesendirian kamu. Apapun yang harus kamu sikapi memang tidaklah mudah untuk dilakukan, tetapi lakukanlah dengan lebih maksimal jika kamu bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, ya. Nah, itulah bentuk siklus kehidupan kamu yang akan kamu capai dengan ketulusan hati kamu, dengan kemandirian dan kedewasaan, dan prepare itu yang paling penting, ya. Jadi itu yang dijadikan prioritas. Apapun yang harus kamu sikapi, ya sikapilah dengan lemah lembut, pelan tapi pasti, ya. Kita akan melakukan lanjut lagi, beralih ke bagian asmara percintaan. Asmara percintaan kamu untuk orang zodiak Pisces ya. Di sini saya akan lebih dekatkan supaya kamu bisa ikut membaca juga. Di sini adalah criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform ya. Maksudnya di sini adalah mengkritik satu sama lain hanya akan menyebabkan ketidakbahagiaan. Cintai dan terimalah satu sama lain apa adanya, dan hubungan kamu akan berubah secara lebih mendalam ataupun secara ajaib ya. Nah, coba kita akan melihat situasi kondisi seperti apa yang kamu jalani. Situasi kondisi asmara percintaan kamu yang akan kamu jalani adalah solitude wisdom. Nah, yang akan kamu jalani adalah kesendirian kamu. Ya, pikiran dan sesuatu yang mungkin lebih banyak mendasari adalah sebuah bentuk keseimbangan dan keselarasan. Harta terbesar dalam diri kamu adalah lebih banyak bersabar dan menunggu dengan cukup tenang. Terus yang kedua adalah kartu wisdom. Sebuah kebijaksanaan. Jiwa batin kamu di sini adalah lebih banyak membantu Anda kamu dalam menghadapi sebuah bentuk tantangan. Tantangannya seperti apa? Situasi kondisinya mungkin di sini adalah kamu lebih banyak mendewasakan diri kamu ataupun lebih banyak belajar dari bentuk kekurangan, kelemahan, ataupun sesuatu yang mungkin tidak mendasari ataupun tidak sesuai dengan kepribadian kamu. Mungkin kamu harus bisa lebih banyak belajar dari kedewasaan. Mungkin kamu harus bisa menghadapi semua sikap yang mungkin terhadap orang kamu sayangi. Dari kamu harus bisa lebih banyak bersabar dan menunggu. Bijak-bijaklah dalam melakukan segala sesuatu dengan baik. Apapun yang kamu hadapi, adapun apapun yang harus kamu sikapi, sebenarnya itu mengenai tentang sebuah bentuk tantangan. Apa yang kamu capai, apapun yang akan kamu sikapi, itu lebih banyak memberikan sebuah sikap efek yang cukup mendasari. Apapun yang akan kamu berikan, sebenarnya lebih banyak mendapatkan sebuah sikap yang mungkin harus kamu sikapi dengan lebih tanggung jawab dan lebih dewasa. Mungkin banyak sesuatu yang harus kamu sikapi dengan kesendirian. Mungkin juga kamu harus bisa lebih banyak mengintrospeksi diri mengenai sikap kamu, kan? Karena ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan niat hati yang tulus. Jika apapun yang memang ada sesuatu yang harus kamu perbaiki, binalah hubungan dengan baik. Memang jika ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan baik, mungkin itulah yang mungkin akan mencapai sebuah sikap kesempurnaan dalam hubungan kamu. Mungkin di sini aja memang sesuatu yang mungkin harus kamu berikan dengan rasa tanggung jawab yang besar. Ya, mungkin hubungan banyak sesuatu cekcok yang harus kamu sikapi dengan baik.
bijak-bijaklah dalam hubungan kebersamaan, dan apapun yang kamu sikapi, kamu harus bisa capai dengan baik. Apapun yang kamu capai, apapun yang akan kamu sikapi, tanggung jawablah, itu yang paling nomor satu, yang mungkin kamu hadapilah dengan tidak kekanak-kanakan, dan kamu lebih banyak mendasari kebutuhan harapan seperti apa yang dimiliki oleh seorang pasangan, ya. Nah, terus di sini kedua, kita akan melihat lagi sesuatu sikap yang harus kamu bina, yang harus kamu perbaiki adalah exploring unity consciousness, ya. Artinya, kamu harus bisa lebih banyak menjelajah. Hati jiwa kamu lebih mendasari, kesadaran kamu secara menyeluruh. Maksudnya adalah perkuat rasa semangat hadir di dalam hati jiwa sanubari, jiwa kamu dengan pasangan kamu. Terus yang kedua, perkuatlah energi cahaya positif, energi cahaya yang baik dalam membentuk kebersamaan. Janganlah kamu selalu memikirkan mantanmu ataupun memiliki sesuatu hal yang mungkin kamu harus selalu disayangi, dirindukan, dimanjain, dan mungkin kamu harus bisa menjadi orang yang cukup egois, sehingga mungkin pasangan lebih sulit untuk memahami kepribadian kamu. Terus yang ketiga, perdalam sebuah bentuk pencerahan aura. Mungkin kamu bisa lebih banyak belajar, mendewasakan diri kamu. Mungkin kamu harus bisa lebih banyak memberikan sesuatu harapan yang cukup kuat. Mungkin juga kamu banyak belajar dari orang berpengalaman bagaimana menindaklanjuti sebuah kebersamaan, ataupun memang bagaimana akan kamu hadapi dengan kelemahan ataupun sebuah kelebihan, kekurangan yang ada di dalam pasangan kamu, ataupun sebaliknya. Karena di sini yang saya lihat adalah sesuatu yang mungkin harus kamu sadari, tapi kamu tidak tahu bagaimana harus kamu sikapi dengan penuh tantangan. Mungkin di sini adalah sebuah bentuk tantangan yang cukup besar, tetapi harus kamu sikapi adalah sikap yang mungkin harus kamu sikapi dengan lebih banyak mendasari sebuah energi positif, ya. Nah, jadi di sini kita harus bisa melihat dulu dengan sikap yang cukup positif. Sikap yang lebih diutamakan dalam sebuah hubungan adalah kamu harus bisa lebih banyak menjauhi rasa galau, gelisah, ataupun sesuatu yang mungkin tidak yakin diri kamu dengan pasangan kamu. Kamu harus bisa yakin bahwa pasangan kamu bisa membuat kamu lebih baik, bisa mendewasakan kamu. Jadi mungkin di sini banyak kritik, saran, dan nasihat. Mungkin belajarlah berkomitmen. Singkirkanlah ataupun jauhilah, kurangilah rasa resah, gelisah, galau. Karena sesuatu apapun tidak membawa dalam sebuah dampak yang positif. Apapun yang kamu sikapi, yakinlah pada dia. Percaya dirilah, maka apapun yang kamu sikapi, apapun yang kamu jalani, kamu bisa mendapatkan sebuah energi yang cukup baik. Dan itulah yang harus kamu sikapi dengan cukup baik. Ya, apapun kamu sikapi, apapun kamu jalankan, sikapilah dengan penuh bijaksana dan penuh tantangan yang harus kamu sikapi, ya. Lebih banyak mendewasakan diri kamu. Jadi untuk kamu zodiak Pisces di bulan Januari, jangan terlalu banyak menuntut, memaksa, tetapi belajar dari kelebihan ataupun sesuatu yang mungkin bisa kamu belajar dari si pasangan kamu, ya. Oke teman-teman, untuk kamu zodiak Pisces sudah selesai saya bacakan. Ya, mungkin ini bisa dijadikan sebuah bentuk pembelajaran dan bentuk pegangan hidup kamu di bulan Januari, ya. Sikapnya dengan penuh kedewasaan dan jalanilah, jangan penuh dengan emosional, tetapi pelan-pelan saja kehidupan kamu yang kamu jalani selama sebulan ke depan. Pelan tapi pasti hasil maksimal akan kamu hasilkan, yang kamu capai dengan maksimal yang kamu dapatkan, ya. Belajar dari sebuah krisis, ya. Oke teman-teman, ada sebuah harga paket edisi promo di bulan Desember, ya. Ada dengan sesuai dengan budget yang lebih murah. Kamu bisa menyikapi dan berkonsultasi lebih lanjut. Catatlah nomor WA saya di bawah deskripsi, ya. Jadi teman-teman di sini ada sesuatu yang akan kamu capai, capailah dengan lebih kuat dan lebih mendewasakan diri, ya. Jadi banyaklah belajar dari orang terdahulu, orang yang cukup berpengalaman. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.